Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di video kali ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai seorang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Agustina Arunda Triharja Tejayuwono, RD MPH, seorang ahli gizi yang juga merangkap sebagai tenaga pendidik di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Wawancara ini kami lakukan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 di Gedung Fakultas Kedokteran Untan. Kami memilih Dr. Agustina sebagai narasumber kami karena beliau memiliki keahlian yang sangat mendalam mengenai gizi sekaligus berperan sebagai tenaga pendidik. Dengan latar belakang ini, beliau yang tidak hanya memahami aspek ilmiah dari gizi, tetapi juga bagaimana beliau mengajarkan dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam dunia kesehatan. Pengalaman beliau dalam mendidik calon-calon dokter memberikan perspektif yang sangat luar biasa karena beliau dapat menghubungkan pentingnya gizi dengan dunia kesehatan secara menyeluruh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik-topik yang menarik seputar perjalanan pendidikan narasumber, motivasi, tantangan, serta bagaimana sih narasumber dalam menghadapi tantangan-tantangannya tersebut. Pada wawancara kali ini, kami akan menggali lebih dalam bagaimana sih peran ahli gizi dalam berkontribusi dengan dunia pendidikan kedokteran. Selamat pagi. Saat ini saya bersama Dr. Agustina Arundina Triharja Tejo Yuwono, RD MPH. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Saya sangat menghargai kesempatan untuk berbicara dengan Ibu dan saya harap saya dapat belajar banyak dari pengalaman serta wawasan. Perkenalkan, pertama-tama, saya Graciela Ibel, mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, jurusan Kedokteran Angkatan 2024 dengan NIM I10112411051. Saat ini saya bertugas sebagai Ketua Kelompok 3 sekaligus pewawancara dalam wawancara hari ini. Latar belakang wawancara ini adalah untuk mengerjakan tugas Project Based Learning dari modul BKPBM, yaitu tugas mewawancarai tenaga kesehatan maupun tenaga medis. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kami, yaitu Dr. Agustina Arundina Triharja Tejo Yuwono, RDMPH, yang akrab disapa sebagai Bu Ina. Bu Ina adalah seorang tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang luas dalam pendidikan kedokteran. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang perjalanan karir Ibu sebagai seorang ahli gizi pendidik serta mendapatkan pandangan dan saran yang berguna bagi kami sebagai mahasiswa kedokteran. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa Ibu nyaman dengan pertanyaan yang akan saya ajukan, dan jika ada pertanyaan yang tidak ingin Ibu jawab, silakan beritahu saya. Baiklah, sekarang kita akan mulai sesi wawancara kita. Untuk pertanyaan pertama, yaitu motivasi berkarir. Apa yang memotivasi Ibu untuk memilih berkarir sebagai ahli gizi pendidik? Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibel, selamat pagi Pindra ya. panggilnya. Baik, terima kasih saya diberi kesempatan jadi salah satu narasumbernya. Jadi mungkin kalau ditanyakan kenapa saya memilih karir jadi ahli gizi gitu ya. Balik lagi ke flashback ke masa lalu bahwa saya tidak memilih karena saya baseline-nya itu bukan dari SMA, jadi saya baseline-nya itu dari tata boga. Jadi dari jurusan memasak, kemudian saya mengambil pembukaan itu tadinya di Poltekkes. Nah, di Poltekkes itu dia masih bisa menerima siswa yang bukan lulusan SMA. Jadi lulusan yang sejalan dengan ilmu gizi itu masih di Tata Boga. Jadi makanya saya pertama kali itu, maksudnya pendidikan itu awalnya ya dari gizi di Poltekkes. Kemudian punya kesempatan terbuka untuk ngambil kuliah lanjut lagi di S1-nya di UGM. Nah, jadi kalau ditanya sekarang kenapa saya memilih karir sebagai ahli gizi, sebenarnya bukan memilih ya. Jadi akhirnya itu adalah sebuah perjalanan yang dijalani apa adanya gitu. Awal mulanya memang tidak punya sama sekali kepikiran untuk menjadi seorang ahli gizi. Jelas tidak punya keinginan untuk masuk juga terjun di bidang kesehatan itu tidak gitu ya. Karena sejak SMP ke SMA kenapa saya memilih tata boga itu juga awalnya saya juga bukan untuk menjadi seorang tenaga kesehatan tapi untuk jadi chef.
gitu. Jadi bukan, jadi agak melenceng dari keinginan waktu di awal. Tapi ya ketika dijalani di ilmu gizi, yaitu akhirnya tidak jauh juga kok apa yang kita pelajari dari sebagai seorang chef. Cuman kita punya baseline ilmu di bidang kesehatan yang lebih baik daripada chef lainnya gitu. Nah itu yang akhirnya kenapa memotivasi saya, bukan memotivasi ya, jadi mengikuti perjalanan dan arus akhirnya sekarang muncullah di sini. Nah, kalau memilih karir di gizi dan sampai akhirnya muncul di Untan ini, itu juga balik lagi bahwa saya lulus dari S2 gizi, S2 di UGM itu awalnya kan baseline-nya dari kesehatan masyarakat. Memang bidang peminatannya di gizi gitu, tapi begitu pembukaan di Untan ini dia meminta ilmu kesehatan masyarakat, saya tuh kayak uji coba gitu ya. Kita tidak pernah tahu jalan kita kemana. Jadi intinya jalani saja, dibuat senang. Kalau memang rezekinya memang jalannya ya udah, berarti kita akan dapat gitu. Nah, waktu itu saya memang ya kita uji coba lah ya. Kita masuk, ada pembukaan untuk ilmu kesehatan masyarakat, apapun bidangnya pada saat itu. Jadi saya mencoba dan bersyukurnya pada saat itu ya memang bidang gizi waktu itu belum ada. Nah, saya lah yang pertama gitu. Nah, jadi makanya mau dibilang ini sebuah minat dan tidak minat, saya juga jadinya agak sedikit bingung gitu. Ya, ketika kita menjalani sesuatu dengan benar, walaupun kita tidak minat, tapi kalau udahlah, memang itu jalan yang ditentukan buat kita, ya kita akan berusaha semaksimal mungkin di situ, gitu ya. Mau suka nggak suka, senang nggak senang, jelas pasti kalau bukan sesuatu yang kita sukai dari dalam hati, kadang-kadang kan ada pergolakan, oh kayaknya tidak sesuai gitu. Tapi ketika dijalani dengan senang, dengan enak gitu ya, ya semuanya fine-fine aja sih sampai detik ini gitu. Terima kasih ya, Bu. Sangat pengalaman yang sangat luar biasa dan memotivasi ya. Terima kasih ya, Bu, ya, atas jawabannya. Mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Perjalanan karir dan tantangannya Ibu hadapi selama proses Ibu menempuh dari pendidikan hingga ahli gizi pendidik ini. Oke, baik. Kalau dibilang tantangan jelas ya, tadi balik lagi ya, bahwa ketika kamu menjalani sesuatu dan itu bukan cita-cita dari awal, itu jelas tantangan terbesar pertama, gitu ya. Tapi tantangan terbesar kedua itu adalah membuat sesuatu yang kamu tidak senangi menjadi sesuatu yang kamu senangi, gitu ya. Eh, Kamu akan menemukan sesuatu yang menyenangkan tidak hanya dari pelajarannya. Jangan selalu memandang sesuatu dari satu sisi. Kalau kita mandangnya, pelajarannya aku tidak suka, ilmunya aku tidak suka, ilmunya terlalu susah, kayaknya ini bukan bidang aku tidak memahami sama sekali gitu ya. Kalau kita hanya berpendapat negatif, 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 kita tuh nggak akan lihat sesuatu di luar itu tuh ternyata ada sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus membuka mata kita lebih luas gitu. Nah, itu tantangan terbesar saya. Maksudnya, balik lagi flashback ke masa lalu bahwa ini bukan sesuatu yang saya harapkan awalnya gitu ya. Jadi mencari sesuatu yang menyenangkan di luar itu tuh adalah tantangan terbesar saya. Jadi berteman dengan orang banyak, bertemu dengan orang lain, belajar tidak cuman dari apa yang ada di handout atau yang ada di buku gitu ya. Mencari sesuatu, oh titik senangnya di mana sih? Titik belajar ini tuh poin yang membuat aku bahagia apanya gitu. Nah, itulah yang akhirnya memotivasi saya tuh bisa survive saat ini gitu. Nah, dan balik lagi tantangan terbesar adalah ketika kamu sudah menjalani sesuatu, selesaikan gitu ya. Suka, nggak suka, balik lagi ya. Senang dan nggak senang. Saya yakin jelas semua orang itu ketika menjalani sesuatu pasti ada hambatan, pasti ada tantangan. Entah dari lingkungannya, entah dari orang di sekitar kamu yang tidak menyenangkan gitu ya. Dari belajarnya gitu. Atau misalnya mata kuliahnya yang benar-benar susah atau dosennya yang killer kayak gitu ya. Dengan semua tantangan itu, semua pasti akan menjalani hal itu gitu ya. Tapi ya balik lagi, kalau kamu sudah jalani, selesaikan gitu. Jangan di tengah jalan. Kenapa? Satu, kamu buang-buang waktu. Buang-buang waktu, waktu siapa yang dibuang? Waktumu sendiri.
Dua, kamu mengecewakan banyak orang. Setidaknya ada orang tua, ada orang lain yang menunggu kamu untuk sukses. Ya kan? Mereka sudah berkorban cukup banyak untuk kamu. Ya, tugas kamu cuma satu, menyenangkan mereka, menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Kamu sudah masuk di kedokteran, kamu sudah masuk di gizi, kamu sudah menentukan pilihan apa hidup kamu di situ, ya udah jalani. Tidak akan mudah. Saya tidak bilang proses ini mudah, tidak, susah. Bahkan kamu sudah kerja sekalipun, kamu punya 1001 hambatan, kesulitan, itu pasti ada, gitu ya. Tapi ya udahlah, diterima, dijalani, ya, dan jangan lihat sisi negatifnya. Oh, mungkin orang tidak suka dengan saya karena hal ini. Atau mungkin saya dikasih sebuah tantangan yang saya mungkin tidak mampu, tapi ternyata ayo kita coba dulu. Oh, nyatanya bisa kok. Nyatanya saya mampu kok mendapatkan itu. Jadi jangan melihat kalau kalau permulaan itu pasti semua susah gitu ya. Tapi kalau sudah dijalanin dan sudah di ujung, "Oh, ternyata aku bisa ya." Gitu. Nah, dilihatlah poin endingnya gitu ya. Jangan lihat poin depannya, lihat endingnya. Oh, ternyata aku di ending bisa kok ternyata. Ini ternyata cara yang paling terbaik itu harus melihat sisi positifnya dari segala Iya, hal. iya. Oke, makasih Bu ya. Sama-sama. Atas jawabannya yang sangat baik sekali. Jadi kita masuk ke pertanyaan terakhirnya. Kami ingin bertanya, bagaimana kesan-kesan Ibu terhadap kami sebagai pewawancara? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya kesempatannya hari ini. Balik lagi saya mengucapkan terima kasih. Jelas kalian melakukan kegiatan wawancara hari ini, kan ini sebenarnya tugas gitu ya, proyek gitu ya yang harus kalian selesaikan. Tapi balik lagi bahwa kalau kalian wawancara hari ini tuh prosesnya sangat bagus, sangat mulus. Kalian juga izin dulu kemarin kan, minta kesediaan waktunya bisa atau kapan saya tempatnya gitu. Nah, itu prosesnya sangat baik sekali gitu. Dan saya berharap kalian yang mewawancarai hari ini tuh ketika mendengarkan saya ngomong hari ini itu setidaknya dapatlah sesuatu bekal gitu ya untuk kalian nantinya gitu. Setidaknya prosesnya sih bagus, berjalan baik, tapi isi konteks di dalamnya yang saya sampaikan ini semoga bisa membangun kalian lah, memotivasi kalian juga. Itu. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih banyak kali untuk Dr. Agustina Arundina Triharja Tejo Yuwono RDMPH Bu Ina atas waktu dan ketersediaan untuk berbagi pengalaman. Ini saya sangat menghargai setiap jawaban yang telah Ibu berikan. Saya dan teman-teman saya akan meninjau hasil wawancara kami dan mengambil pelajaran berharga dari apa yang telah Ibu bagikan. Semoga Ibu selalu sukses dan karir Ibu. Amin. Amin ya Bu ya. Amin. Terima kasih lagi. Sampai Terima jumpa ya. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu. Terima kasih ya Ibel. Terima kasih Pindra. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 3 ya benar ya? Kelompok 3 ya benar ya? Dadah.